Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadian Hamzah, Kepala SDIT Ar-Rahman Ciater Subang. SDIT Ar-Rahman yang telah berdiri sejak tahun 2014 ini terletak di Komplek Pendidikan Masjid Raya As-Saadah dan Hotel Lembah Sarimas, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. SDIT Ar-Rahman merupakan sister school dari Bunaya Islamic Lab School Ciputat, Tangerang Selatan yang memiliki visi dan misi menjadi lembaga pendidikan formal yang islami, berkualitas nasional, dan menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk kemajuan masyarakat sekitar. Pembelajaran di SDIT Ar-Rahman menggunakan kurikulum 2013 dengan pengkayaan aspek pendidikan agama Islam, life skill, dan kewirausahaan. Materi akademik disampaikan dengan metode Montessori yang bernapaskan Islam, metode inquiry, active learning, dan akidah Islam menjadi dasar penyampaian seluruh materi serta mengadopsi Cambridge Curriculum untuk pelajaran IPA dan matematika. Guru di SDIT Ar-Rahman berperan sebagai fasilitator, koordinator, organisator, konseptor, dan evaluator yang membimbing secara tailor-made dengan beragam model mengajar sehingga diharapkan setiap siswa dapat menyerap materi pendidikan sesuai kemampuan dan gaya belajarnya. Pada masa pandemi ini, SDIT Ar-Rahman menerapkan pembelajaran secara jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Untuk beberapa pelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau disebut juga dengan project based learning yang bertujuan agar meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, serta membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Permasalahan yang timbul di SDIT Ar-Rahman saat terjadinya kejenuhan dalam pembelajaran jarak jauh saat ini adalah guru belum mampu menerapkan pembelajaran yang menarik yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam melakukan pembelajaran berbasis proyek ini. Hal ini terlihat pada turunnya kreativitas siswa serta rendahnya pengumpulan tugas. Dan berdasarkan akar permasalahan tersebut, maka saya perlu melakukan rencana pengembangan sekolah dengan melakukan pembekalan suplemen kepada para guru melalui pembinaan pendidikan kewirausahaan yang nantinya akan diterapkan pada pembelajaran berbasis proyek dengan tujuan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis proyek dan dapat meningkatkan kreativitas siswa serta menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik. Oleh orang lain, pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Nah, lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Dan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship ini di Indonesia perlu ditingkatkan sejak usia dini. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka saya melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Perencanaan. Dalam langkah ini, kepala sekolah membuat rencana kegiatan rapat guru dengan stakeholder, merencanakan pembiayaan, membuat jadwal kegiatan pembinaan, serta membuat instrumen monitoring dan evaluasi. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan. Dalam langkah ini, kepala sekolah mengawali dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan guru, siswa, dan pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan penerapan pendidikan kewirausahaan dalam pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian, kepala
kepala sekolah memberikan pembinaan atau pelatihan tentang perlunya penerapan pendidikan kewirausahaan pada Project Based Learning ini. Langkah selanjutnya, para guru mengimplementasikan kegiatan pembinaan tersebut dalam proses pembelajaran berbasis proyek melalui video tutorial dan video conference. Guru menjelaskan kepada peserta didik tentang pentingnya kewirausahaan pada pendidikan dasar dan menuangkannya dalam sebuah RPP. Untuk mencapai tujuan pendidikan kewirausahaan yang diharapkan, diawali dengan siswa menyimak pemaparan guru, kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab. Lalu siswa mengumpulkan bahan ajar serta menuangkannya dalam sebuah video tutorial dari pelajaran yang diterapkan berbasis proyek. Lalu menguploadnya di sosial media seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dengan kegiatan penerapan pendidikan kewirausahaan melalui Project Based Learning ini, diharapkan siswa lebih terasah kreativitasnya dan menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Langkah selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, kepala sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan cara guru, siswa, dan pihak yang terlibat mengisi instrumen MONEF yang disediakan oleh kepala sekolah, berupa instrumen keterlaksanaan kegiatan, capaian tujuan kegiatan, dan capaian kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK, serta siswa mengisi instrumen MONEF yang berisi dampak dari penerapan pendidikan kewirausahaan pada pembelajaran berbasis proyek. Langkah selanjutnya yaitu refleksi. Pada tahap ini, kepala sekolah dan guru berdiskusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi selama pendidikan kewirausahaan pada pembelajaran berbasis proyek, menentukan faktor pendukung dan faktor penghambat, serta langkah ke depannya yang harus ditempuh. Dan langkah terakhir yaitu tindak lanjut. Setelah penerapan pendidikan kewirausahaan pada Project Based Learning ini, terjadi peningkatan kreativitas siswa. Hal itu terlihat dari hasil proyek siswa yang diupload di sosial media dan proses pembelajaran jarak jauh menjadi menyenangkan. Adapun kesimpulan dari rangkaian kegiatan rencana pengembangan sekolah dengan tema peningkatan kreativitas siswa melalui pendidikan kewirausahaan pada Project Based Learning ini adalah pentingnya pendidikan kewirausahaan diterapkan pada usia dini atau pendidikan dasar. Karena dengan pendidikan kewirausahaan, siswa menjadi aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalani pembelajaran di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari perencanaan pengembangan sekolah ini telah tercapai. Perkenalkan, saya Susi Sulastri, saya guru di SDIT Ar-Rahman. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti program rencana pengembangan sekolah dengan penerapan pendidikan kewirausahaan melalui Project Based Learning, saya sebagai pendidik merasa termotivasi untuk menerapkan pendidikan kewirausahaan ini pada murid-murid saya, sehingga kelak mereka dapat menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Selain itu, dengan program pengembangan ini juga bisa membantu saya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Wida. Saya adalah orang tua dari Rifki Jaki Aulia Rahmat, kelas 4 di SDIT Ar-Rahman. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya akan memberikan kesan tentang kegiatan berwirausaha yang dilakukan oleh anak-anak kelas 4 di SDIT Ar-Rahman kemarin. Menjadi guru yang mengajar secara virtual bukanlah hal yang sangat mudah ya tentunya, sebab murid bisa saja merasa bosan hingga kurang dapat berkonsentrasi secara maksimal. Dengan adanya kegiatan berwirausaha seperti kemarin, alhamdulillah anak-anak menjadi sangat antusias dan semangat. Alhamdulillah
Jaki pun merasa senang ya, karena pada umumnya anak-anak akan langsung malas jika hanya mendapat materi dan tugas tulisan saja. Tetapi alhamdulillah dengan adanya tugas berwirausaha seperti kemarin, anak-anak alhamdulillah mampu mempresentasikan suatu produk yang mereka buat ya, dan menjualnya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih, kelas 4 dari SD Rahman. Pesan dan kesan saya setelah mengikuti kegiatan kewirausahaan, saya merasa sangat senang, seru, dan dapat pelajaran baru. Juga saya merasa sangat bangga bisa membuat jus sendiri. Bagi teman-teman di rumah, minum jus setiap hari dapat menguatkan tubuh kita dan tidak gampang sakit. Sekian pesan dan kesan dari saya. Dan tidak lupa memakai masker jika keluar dari rumah, selalu menjaga jarak dengan orang lain, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya buat dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.